Jadi selama ini kita cuma ikut-ikutan aja nih, tapi nggak kenal hakikatnya Ramadan tuh. Apa sih Ramadan itu? Ya waktunya sahur, puasa, nanti buka. Walaupun ada saudara kita ya dapat musibah, kita bukanya rata-rata beduk maghrib, dia beduk zuhur udah buka, ya kan? Dan nggak tahu malu lagi di pinggir-pinggir jalan sana. Naudzubillah ya. Ya mudah-mudahan Allah limpahkan hidayah kepada mereka semua. Amin. Atau ada yang bukanya di warung-warung hantu, karena yang kelihatan cuma kaki. Nah kan warung hantu itu kan, yang dipakein tirai itu, warteg, warung padang itu warung hantu kalau siang-siang Ramadan buka. Kalau di Malaysia, siapa yang Melayu tuh maksudnya Muslim, kalau dia buka ya di siang hari kena denda 5.000 ringgit kalau unit usaha. Kalau individu Muslim ketahuan makan siang-siang kena denda 500 ringgit, 1.500.000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahra barakah wa kataba 'alal mu'minina fi naharihi siyamahu wa amarahum fi lailihi qiyamahu wa anzala lahum fihi al-Qur'anul kitabul karamah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu masdarur rahmah wal hidayah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muayyadu bil mu'jizati wal ismah sallallahu wa baraka wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna thumma amma ba'du. Ayyuhal qaimuna wal qaimat rahimakumullah. Hamba-hamba beriman, jamaah qiyam Ramadan yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur dulu. Sudah dapat juga lah pelan-pelan, ya mungkin ya pegel-pegel, ngantuk-ngantuk, capek-capek begitu ya. Dan hari ini disempurnakan Allah juga nikmat cuaca. Tadi panas terik, terus hujan juga. Nah, lengkaplah sudah. Tadi yang ngomel-ngomel itu panas sekali gitu kan. Nah, dikasih Allah hujan. Yang ngomel juga hujan. Hujan pula katanya. Nah, itulah ya. Itulah manusia, banyak komplain aja hidupnya ini ya. Tapi apapun ceritanya, marilah kita syukuri ini semua. Di antaranya kita ucapkan kalimatus syukri hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihatu. Selawat dan salam mudah-mudahan terus tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita hamba Allah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dicurahkan Allah rahmatnya untuk kita, keluarga kita, jamaah kita, warga kita, dan segenap kaum muslimin dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nampaknya ini kayak ular ini, lapar galak, kenyang pada bego nih jadinya. Katanya kan filosofi ular tuh gitu ya, kalau lapar dia galak-galak itu, tapi kalau udah kenyang apalagi sedang memamah itu, biar king cobra sekalipun digetok kepalanya diam aja dia kalau sedang makan itu. Nah, mudah-mudahan kita enggak lah ya, kita manusia yang insan kamil, manusia paripurna. Amin ya. Tema kita kali ini, oh ya, kita doakan dulu mudah-mudahan Syekh dari Palestina yang berhalangan hadir bersama timnya, Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam urusan agamanya, dalam urusan ibadah akhiratnya, dan aktivitas dunianya. Begitu juga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Temanya ini yang mau kita usung ini dari catatan-catatan ulama khusus bulan Ramadan, ya, Risalatu Ramadan gitu. Ada di antara pertanyaan besar mereka, madza fi syahri Ramadan al-mubarak. Sebenarnya kita seru-seruan nih, euforia,
heboh-hebohan semarak bulan Ramadan dari hari Sabtu ya kemarin ya, sama dengan saudara kita Muhammadiyun ya. Walaupun dalam sejarah Indonesia yang suka pakai dua metodologi itu, Ru'yatul Hilal dan Hisab ala saudara kita Muhammadiyun dan anak emasnya Persatuan Islam ya. Kemarin itulah kita yang agak ngeri-ngeri sedap itu, lambat banget itu pengumumannya ya. Biasanya ya menjelang Isya itu udah agak settle juga itu pengumuman itu kan. Ini kemarin udah sempat sholat Isya kan ya. Jadi enggak ini, jangan-jangan enggak lewat Permata Pamulang Ramadannya, loncat aja dia dari Bukit Dago kami sana, loncat dia ke sana tuh kan. Rupanya mampir juga dia di Al-Ittihad nih, alhamdulillah ya. Jadi kalau bareng-bareng begitu kan jadinya kita nikmat. Kemudian ulama-ulama itu kadang-kadang ada sebagian ulama baik abad pertengahan maupun kontemporer itu kemudian melontarkan pertanyaan, madza fi syahri ramadhana al-mubaraki, atau lebih lengkapnya mereka bilang begini, ayu hadatsin azimatin, sebenarnya ada peristiwa besar apa waqa'a fi syahri ramadhana al-mubaraki, yang terjadi di bulan Ramadan ya. Jadi bukan judul film yang seru itu aja, ada apa dengan cinta. Sekarang kita cintanya ini dengan Ramadan, salah satu makhluk Allah bernama bulan Ramadan ya, yang intinya kita cinta dengan pencipta bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita ini mau setuju mau enggak, mau merasa mau enggak ya, ternanti-nanti juga bulan Ramadan nih, ternanti-nanti. Sekarang kita udah usia berapa? Kepala 5, kepala 6, masih kepala 4, kepala 3. Dari kecil kita diperkenalkan oleh orang tua kita, lingkungan kita, guru-guru kita tentang bulan Ramadan. Nunggu-nunggu juga kita itu 11 bulan. Dan ternyata ya, sensasinya beda bulan Ramadan tuh. Memang beda. Nggak bisa diungkapkan karena rasa spiritual masing-masing kita itu beda-beda. Ada yang sekedar mungkin ya ikut-ikutan aja lah, jangan tidak, nggak enak juga katanya gitu, malu sama tetangga gitu kan. Kadang-kadang yang suami nggak enak juga dia sama istrinya, malu juga, bang janganlah nggak puasa bang, dulu dari kecil-kecil dilatih setengah hari, lama-lama bisa sehari, sekarang udah gede-gede gini nggak puasa pula abang, malu dia sama istrinya. Nggak apa-apa lah gitu ya. Malam juga dioyok-oyok sama istrinya, bang sana bang, tarawih bang di Masjid Al-Ittihad bang ya, semarak bang. Nah pergi juga dia walaupun ya gonta gitu jalannya, kenyang kali aku, mana belum ngopi, belum ngudut lagi gitu kan. Kayak gitu ya. Tapi memang beda rasanya, Ramadan tuh beda ya. Ya kalau ditanya satu-satu jawabannya bisa beda-beda juga sesuai dengan yang dirasakan oleh kebatinan kita ya. Soalnya beda-beda juga yang kita rasakan ini. Nah yang jadi pertanyaan ulama tadi ya, dikatakan ini, madza fi syahri ramadhan al-mubaraki. Kalau misalnya kita ini ditanya satu-satu, Pak Haji, Bu Hajah, adik-adik yang solih ya, adik-adik yang solihah, Banin dan Manat, kalau ditanya kenapa Allah menciptakan, mentakdirkan ada salah satu nama bulan Islam dari Muharram sampai Dzulhijjah bulan ke-9 namanya Syahrul Ramadan, sampai satu-satunya nama bulan yang Allah sebutkan cuma satu dari 12 bulan itu ya, dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas 114 surat 30 juz 6236 ayat, cuma satu itu yang Allah sebut di ayat Al-Baqarah tadi dibacakan sholat Isya 185, Syahrul Ramadan, cuma satu. Kenapa sebenarnya Ramadan nih? Ada apa? Biar kita ini kenalan dulu. Katanya tak kenal maka tak sayang, kan begitu. Jadi selama ini kita cuma ikut-ikutan aja nih, tapi nggak kenal hakikatnya Ramadan tuh apa sih. Ramadan itu ya waktunya sahur, puasa, nanti buka. Walaupun ada saudara kita ya dapat musibah, kita bukanya rata-rata beduk maghrib, dia beduk zuhur udah buka ya kan. Dan nggak tahu malu lagi di pinggir-pinggir jalan sana. Naudzubillah ya. Ya mudah-mudahan Allah limpahkan hidayah kepada mereka semua. Amin. Atau ada yang bukanya di warung-warung hantu, karena yang kelihatan cuma kaki. Nah kan warung hantu itu kan, yang dipakein tirai itu
warteg, warung Padang itu warung hantu kalau siang-siang Ramadan buka. Kalau di Malaysia, siapa yang Melayu itu maksudnya Muslim, kalau dia buka ya di siang hari kena denda 5.000 ringgit kalau unit usaha. Kalau individu Muslim ketahuan makan siang-siang kena denda 500 ringgit, 1.500.000. Nah, kalau di sini banyak warung hantu siang-siang karena kakinya doang kelihatan, ya kan, tanpa badan, tanpa kepala. Gitu ceritanya. Jadi kalau ditanya kenapa sebenarnya Allah membuat bulan Ramadan, masalahnya nggak usah jauh-jauh nanti 29 atau 30 hari kalau kita puasa ini, insya Allah kalau saudara kita Muhammadiyun udah ditentukan nanti 29 hari mereka, ya. Nah, kita nggak tahu nanti apakah bareng juga, tapi supaya kita paham nih, Profesor ya Nazaruddin Umar nih nggak suka beda dia, itu tipikalnya, dia suka itu bareng-bareng. Jadi kalau ada nuansa-nuansa politis ditentukannya, ya dia punya hak. Al-hukumah itu menentukan penyelenggara negara. Jadi kalau dibilangnya udahlah biar nggak beda nih sama Muhammadiyah, nggak seru nanti dibuatnya 29 juga, terserah dia, itu haknya dia itu, kita nggak boleh komplain. Nah, karena dia memang orangnya nggak suka beda-beda itu. Keren juga Menteri Agama kita sekarang ya, Imam Besar Masjid Istiqlal ini, orang Makassar tuh. Nah, yang mau saya kasih tahu, kita nanti 29 hari atau 30 hari sejak adzan maghrib 1 Syawal aja udah lupa. Kita ini kan cepat lupa, ini namanya juga al-insan, dari kata nasia ya, yansa. Jadi an-nisyanu al-insanu, si pelupa, amnesia. Kita ini cepat lupa. Baru aja kita semarak sebulan dan udah lupa nanti itu. Udah lupa sensasi pesta ibadah di bulan Ramadan itu. Pagi, siang, sore, malamnya dari awal sampai 29 hari. Karena lupa sejak Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai nanti Syaban tahun berikutnya 1447 Hijriah 26 ya 2026, maka itulah Allah seolah-olah memerlukan menciptakan nama satu bulan bernama bulan Ramadan. Untuk memperbaiki kita harus paham dulu konstruksi tubuh kita yang difirmankan Allah dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu kita terdiri dari 3 unsur. Ada namanya ruhiyah qalbiyah, ada namanya akliyah, ada namanya jasadiyah. Tiga-tiganya itu memerlukan asupan yang sangat bernutrisi dan bergizi. Kalau qalbiyah, ruhiyah itu butuh yang namanya riyadah amaliyah, kayak tadi sholat dan seterusnya, puasa. Kalau akal dia butuh ilmu agama maupun ilmu dunia yang tidak bertentangan dengan agama. Kalau fisik dia butuh makanan yang 4 sehat 5 sempurna ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kita rusak selama 11 bulan. Dan Allah pun kemudian merenovasi dan merecovery itu kembali di bulan Ramadan. Kita lihat ruhiyah kita, qalbiyah kita. Kita puasa itu memperbaiki kerusakan fatal ruhiyah qalbiyah kita. Kemudian kita qiyam Ramadan dari mulai iftar, berbuka, tarawih, sahur dan seterusnya. Kemudian ada kultum-kultum kayak gini, ada kajian banyak di mana-mana kalau Ramadan. Itu memperbaiki kerusakan fatalnya akal kita yang butuh nutrisi bernama ilmu, ceramah, kajian, daurah, taklim dan sebagainya. Dan kerusakan fisik kita jadi monster 11 bulan, jadi predator, semua dimakan, hunting kulineri, berburu kuliner kemana-mana. Rusak tubuh kita, karena dalam konsep Islam siapa yang paling banyak makannya berarti dialah yang paling banyak memasukkan penyakit ke dalam tubuhnya. Itu konsep Islam itu. Suka nggak suka memang begitu. Sampai Nabi bilang ya, kalau memperturutkan, ini riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi, kalau memperturutkan selera mulut dan perut, maka apa saja yang kamu masukkan ke tubuhmu itu sangat buruk. Cukuplah kalau memang kamu harus makan, bagi 3 itu lambungmu, untuk makanan, untuk minuman, dan untuk oksigen atau udara gitu, supaya kamu bisa beraktivitas. Jadi kerusakan itu yang akut, yang kronis 11 bulan dari mulai Syawal sampai Syaban tahun berikutnya sebelum Ramadan, maka Allah perbaikilah itu semua ya. Jadi kalau ada yang nanya kenapa bulan Ramadan, ya itulah Allah seolah-olah memerlukan memperbaiki itu semua. Lah kita yang diperbaiki nggak sadar. Mudah-mudahan Allah limpahkan kita
hidayah taufik untuk terus istiqomah sampai sepenuh Ramadan, bahkan sampai ujung ajal kita masing-masing. Dan alhamdulillah ini anak-anak kita ya yang ikut syiar studi Islam Ramadan atau pesantren kilat Ramadan, mudah-mudahan jadilah anak-anak yang solih dan solihat, kemudian berakhlak dan beradab mulia, yang bisa diharapkan untuk perjuangan kedepannya generasi penerus Islam. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila sawal sabil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.